Sejak di bumi ini kami akan seterusnya menyembah Tuhan sampai maut menjemput kami. Bahkan kami bertekad, kami terus berjuang agar sampai di kekekalan kami tetap meninggikan, mengagungkan dan memuliakan Bapa di surga Elohim Yahweh dan Putra Tunggalmu Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami. Bapa di dalam surga, kami membutuhkan kebenaran-Mu agar kami benar-benar memiliki jalinan hubungan yang tetap erat dengan Tuhan. Sampai kami satu ketika menjalin hubungan di keabadian dengan Bapa. Berilah kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, nasihati kami, penuhi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan seseorang yang begitu merasa yakin bahwa dirinya benar, padahal lingkungannya melihat bahwa dia gak seperti apa yang dia tampilkan. Artinya lingkungannya tahu bahwa dia banyak salah, tapi dia menampilkan diri seolah-olah dia paling benar. Misalnya di dalam dunia kerja, kadang-kadang kita menemukan ada karyawan yang merasa paling pintar, padahal dia banyak melakukan kesalahan, bahkan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang dilakukan. Dalam dunia pendidikan, kita juga bisa menemukan rekan-rekan kita, rekan-rekan siswa yang menampilkan dirinya seolah-olah sudah menguasai pelajaran-pelajaran itu, padahal nilainya jeblok. Dulu saya suka main basket. Ada teman yang punya penampilan seperti pemain basket, dari bajunya, celananya, sepatunya sangat profesional. Dan mengajari saya, seolah-olah dia sudah menguasai main basket. Bapak Ibu, dalam dunia pelayanan, dalam dunia rohani, penyakit seperti ini juga ada Bapak Ibu. Ada orang-orang yang merasa paling tahu firman, paling benar, paling rohani. Padahal begitu diteropong Bapak Ibu, hidupnya jauh dari kebenaran yang dia bisa ucapkan itu. Seperti ada peribahasa mengatakan ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong itu ada isinya, dipukul gak nyaring bunyinya. Tapi kalau tong kosong gak ada isinya, dipukul nyaring bunyinya. Nah Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu dikenal sebagai efek Dunning-Kruger. Sama-sama katakan efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger adalah sebuah fenomena psikologis di mana orang-orang yang kemampuannya rendah justru merasa sangat berkompeten. Orang-orang yang kemampuannya rendah, pengetahuannya minim, tapi justru merasa orang yang paling berkompeten. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita lihat grafik, ada gambar di depan. Kalau kita perhatikan yang bawah ini adalah sumbu X. Sumbu X. Yang ke atas ini sumbu Y, ya. Jadi kalau kita buat nilai 0 sampai 80. Startnya 0, 10, 20, 30. Kalau ke atas itu 200, 400, 600 dan seterusnya. Perhatikan, sumbu X ini berbicara tentang tingkat kemampuan, pengetahuan. Kalau firman, pengetahuan firman juga. Pengetahuan umum, ya pengetahuan umum. Tingkat pengetahuan umum atau firman, katakan misalnya di angka 20.
Maka tidak sedikit orang yang mengalami atau termasuk dalam fenomena efek Dunning-Kruger ini, pengetahuannya 20, tapi tingkat kepercayaan dirinya itu bisa 200. Kalau dia sekolah, dia tambah sekolah berarti tambah pengetahuan, tambah pintar, dia naik ke angka 60, maka tingkat kepercayaan dirinya naik pula menjadi 600, Bapak Ibu. Nggak sebanding dengan apa yang diketahui. Padahal kalau saudara perhatikan ya Bapak Ibu, ini berbicara tentang pembelajaran adalah sebuah proses yang terus berkelanjutan. Nggak pernah berhenti belajar itu. Jadi ketika seseorang membuka lapisan pertama, dari tidak tahu dia belajar, lalu membuka lapisan pertama, dia baru sadar, wow, ternyata dari lapisan pertama masih ada yang aku belum tahu. Ada lapisan kedua. Dia buka lagi lapisan kedua, ternyata masih ada lapisan ketiga. Wow, dulu sebelum tahu dia merasa nilainya, waktu dia belajar pertama nilainya 20, tapi dia merasa pengetahuannya 200. Dia buka yang kedua, naik di angka 60, tapi dia merasa pengetahuannya sudah 600. Bapak Ibu, berbicara tentang proses pembelajaran yang berkelanjutan. Setiap lapisan pengetahuan baru akan mengungkapkan lebih banyak pertanyaan dan ketidaktahuan Bapak Ibu. Jadi ketika dibuka lapisan baru, kita baru sadar, yang ini aku belum tahu. Ada apa sebetulnya dengan lapisan berikutnya. Dan ketika dibuka, yang ini juga aku belum tahu. Tapi ada apa dengan lapisan ketiga. Ketika orang melihat para astronot dari bumi, dia melihat, dia meneropong gugusan planet dalam sistem tata surya kita. Itu saja sudah dia berkata, banyak hal yang ku belum tahu. Ketika dia meneliti lebih jauh, dia melihat ternyata ada matahari di luar matahari kita. Dan itu jauh lebih besar. Aku makin bodoh. Aku makin merasa nggak tahu apa-apa. Begitu dibuka lagi lapisan berikutnya, di balik matahari yang besar itu ada matahari yang jauh lebih besar lagi. Dan orang ini ketika dalam proses belajar, dia akan berkata, ternyata banyak hal yang aku belum tahu dan aku bodoh. Nah, kalau efek Dunning-Kruger, dia tahu sedikit tapi dia merasa sangat tahu. Makanya kita bisa panggil orang begini dengan sebutan si paling tahu. Si paling tahu, si paling rohani, si paling pinter. Coba kiri kanannya katakan, kamu si paling tahu enggak ya? Kamu si paling tahu enggak ya? Enggak. Makasih. Kamu si paling tahu? Kamu si paling benar? Orang tuh ya baru belajar sedikit Bapak Ibu, sudah merasa paling tahu. Orang itu adalah saya. Dulu saya pernah nonton film silat Bapak Ibu. Begitu keluar dari bioskop saya merasa sudah jago silat. Si paling jago Bapak Ibu, itu saya. Si paling sok jago. Padahal saya nggak jago. Cuma nonton silat, belum latihan. Jadi Bapak Ibu, orang yang makin banyak belajar dan menyadari dirinya makin bodoh. Tapi ada orang yang gak banyak belajar, tapi merasa pengetahuannya sangat banyak. Kurang belajar, tapi merasa pengetahuannya sangat banyak. Justru ada orang yang makin banyak belajar, makin merasa dirinya bodoh. Makin banyak belajar tentang Alkitab, mencari Tuhan, malah makin berkata, aku kurang mengenal Tuhan. Makanya aku cari Tuhan terus. Jadi Bapak Ibu, temanya adalah saat kebodohan menyamar menjadi hikmat. Jadi banyak kebodohan-kebodohan yang ada di dunia ini. Orang-orang yang merasa banyak tahu, si paling tahu, merasa paling rohani, si paling rohani. Sebetulnya Bapak Ibu, ini adalah orang-orang bodoh yang menyamar menjadi orang yang berhikmat. Saya berharap kita semua di sini
terus belajar Bapak Ibu. Sebab jika kita memiliki keadaan seperti ini terus dalam ranah rohani kita, bahaya Bapak Ibu, bahaya. Bahkan lipat kali ganda bahayanya. Karena tidak sedikit orang merasa sudah ambil bagian dalam pelayanan, termasuk pendeta. Padahal sebenarnya dia bukan melayani Tuhan, dia melayani dirinya. Dia ikut PA 2-3 kali datang, sudah merasa tahu. Sekolah teologi baru semester 3, sudah begitu ke gereja, sudah banyak protesnya. Pendetanya berkhotbah, dikritisi terus Bapak Ibu. Om salah khotbahnya, om mestinya begini. Om tafsirannya salah, mestinya begini, mestinya begitu. Si om ini sudah puluhan tahun berkhotbah dan mengembalai. Tapi banyak orang tahu sedikit, tapi merasa sudah tahu banyak. Makanya banyak protes sana, protes ini. Si Bapak Gembala itu ibaratnya sudah naik menara Bapak Ibu. Yang baru mulai itu baru belajar. Dia hanya melihat menara. Yang dia lihat kejelekannya, kekurangannya. Iya. Yang jelek melihat keburukannya, kejelekan dirinya siapa? Gak ada. Kenapa? Karena dia tidak di menara. Gak di menara. Nah kita ini mesti sadar Bapak Ibu, dan jangan biarkan spirit roh paling tahu, roh paling rohani itu merasuk dalam diri kita. Katakan amin. Itu bahaya. Ada ciri-cirinya akan saya sampaikan, dan bahayanya apa akan saya sampaikan. Tetapi saya menjelaskan dulu di dalam Amsal 26 ayat 12. Mari kita lihat Amsal 26 ayat 12. Tentu apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bukan saja dilihat dari sisi psikologis, tetapi Alkitab juga betapa hebatnya. Ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah tahu tentang hal ini. Hebat loh. Ribuan tahun yang lalu. Nanti Enda boleh baca ya. Salah satu. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Perhatikan Bapak Ibu, ini lucu ya gitu. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, ada orang yang menganggap dirinya bijak, dalam bahasa Ibraninya adalah hakam be'enayo. Hakam be'enayo. Ini orang yang dia menilai dirinya tuh bijak Bapak Ibu. Dia menilai dirinya bijak. Tetapi bukan berdasarkan standar orang atau standar firman. Dia menilai dirinya bijak, aku udah cukup bijak nih. Dia menilai dirinya bijak. Dan kalimat berikutnya, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Harapan bagi orang bebal lebih banyak, artinya apa? Kalau orang yang sadar dirinya tidak berhikmat atau bodoh, masih bisa diajar. Tapi kalau orang yang sudah merasa dirinya bijak, berhikmat, udah gak bisa diajar. Paham gak Bapak Ibu? Alkitab yang ngomong. Coba kiri kanannya, lu kayak gitu gak ya? Kamu orang bijak atau orang bodoh? Udah Bu, udah bicara Bu, makasih. Pak Nanang udah. Kalau orang bodoh dan sadar bahwa dia bodoh, masih bisa diajar. Tapi kalau dia merasa dirinya sudah tahu segalanya, ini sulit diajar Bapak Ibu. Dan orang begini kalau sudah merasa benar, ini kalau tingkat rohani, udah merasa benar, sudah merasa rohani, dia sulit diubahkan. Dia sulit bertobat. Dia akan cari alasan pembenar bahwa dirinya benar. Keputusannya benar, tindakannya benar. Ini sulit Bapak Ibu. Jadi ayat ini yang pertama kita perhatikan. Ayat ini jelas menegaskan kebenaran efek Dunning-Kruger. Padahal fenomena ini baru ditemukan. Fenomena psikologis ini baru ditemukan. Tapi kenyataannya manusia. Dari sejak ribuan tahun yang lalu. Kesombongan intelektual.
Kesombongan rohani ternyata lebih berbahaya dari kebodohan itu sendiri. Kalau orang bodoh masih bisa diubahkan, tapi kalau orang yang merasa dirinya pintar nggak bisa diubahkan. Contohnya orang-orang kaum Farisi. Dia berani bersoal jawab dengan Tuhan Yesus, berani memprotes. Padahal mereka hanya tahu secara intelektual, tetapi esensi dari kebenaran yang harusnya dilakukan, merasuk dalam jiwa, mengubah hidupnya, tidak kesampaian. Nggak nyampe. Orang-orang Farisi nggak mengalami perubahan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita di Rehobot yang menekankan kebenaran terus, jangan begitu kita belajar merasa sudah banyak tahu dan rohani. Justru makin disingkapkan kebenaran, kita makin berkata, aku yang ini aku nggak tahu, yang ini aku masih salah, aku harus perbaiki. Katakan amin. Jangan merasa diri pintar, tetaplah merasa bodoh di hadapan Tuhan. Bapa, aku ini domba yang dungu di hadapan-Mu. Makanya ketika kita coba membuka Alkitab, coba kita mempersiapkan, di hadapan Tuhan selalu berkata, Tuhan, aku orang yang bodoh di hadapan-Mu. Aku dungu, aku gak tahu harus bicara apa. Bimbing aku yang bodoh ini, Tuhan. Jangan merasa tahu, khotbah tanpa persiapan. Tapi saya berharap jemaat untuk belajar juga menghormati yang khotbah. Mereka berusaha loh, Opung, cari referensi, merenung apa yang mau disampaikan. Kita kan tinggal terima siap saji, tinggal nelen. Tapi apa yang mau disajikan, apa yang mau diberikan tentu kan harus tanya Tuhan. Makanya yuk kita belajar menghormati. Ya, jangan cuma tadi loh, taunya sedikit si pembicara dikritikin mulu Bapak Ibu. Yuk kita kulitin pendeta itu. Janganlah Bapak Ibu, ya kan, kasihilah saya. Salah terus Bapak Ibu. Saya pernah berbicara tentang, ayo Bapak Ibu kita saling bertolong-tolongan. Ini rumah kita, gereja kita bersama, rumah kita di sini. Kita ngontrak Bapak Ibu. Tapi ada yang gak suka gitu. Ya gak apa-apa. Dia bilang, dapatin hatinya Tuhan. Cari hatinya Tuhan. Nanti Tuhan akan mencukupkan segalanya. Dia bikin tulisan, saya berkata amin. Maksudnya dia mengkritisi, kalau saya mengajak jemaat belajar memberi, berarti aku tidak cari hatinya Tuhan. Itu maksudnya. Emang kalau kita mengajak jemaat untuk sama-sama bertolong-tolongan memberi, ayo mengambil bagian dalam memberi. Alkitab berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Apakah aku salah? Nah itu cara orang-orang yang menurut saya nggak diem aja sih ya. Saya nggak counter, nggak usah di counter. Tapi saya menangkap, ternyata memang betul. Efek Dunning-Kruger itu ada di mana-mana. Dia tahu sedikit, tapi dia bicara lebih banyak. Lagi pula Bapak Ibu, soal memberi, itu bicara apa? Kalau Alkitab juga mengajarkan bagaimana secara eksplisit, bagaimana kita seperti daging yang, roti yang tercurah, daging yang terpecah-pecah. Kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan seperti anggur yang tercurah, roti yang terpecah gitu ya. Berarti kita segalanya dipertaruhkan. Kalau perempuan, seorang janda masuk ke bait suci dan Tuhan Yesus ada di pojok memperhatikan, banyak orang masuk dan mereka memberikan persembahan. Yang memberikan persembahan bunyinya gedebuk, gedebuk, berarti banyak itu. Tapi ibu ini janda ini memberi kedengaran, kelonteng, berarti yang dia beri sedikit. Tapi Tuhan Yesus berkata, manakah yang paling berkenan atas persembahannya? Murid-murid berkata, janda itu. Kenapa? Janda itu memberi dari kekurangannya. Yang gedebuk memberi dari banyak kelebihannya. Jadi dia memberi masih ada sisa banyak. Sementara janda memberi, setelah itu
itu uang terakhirnya. Perempuan itu sudah masuk kategori menjadi anggur yang terpecah, roti yang tercurah. Terbalik ya. Ulangi. Janda itu sudah menjadi anggur yang tercurah, roti yang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, berarti tidak ngantuk. Berarti konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, yang ada gini. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu lihat ya. 1 Korintus pasal 8. Ayat yang pertama kita cek 1 Korintus ayat yang ke-8. Ini suara saya tadi nggak apa-apa. Terus saya pimpin pre-service. Selek Bapak Ibu. Memang ada flu kemarin. 1 Korintus pasal 8. Oke. Kita coba buka ayat 1-2. WL silakan baca. Tentang daging. 1 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, perhatikan. Setiap kita punya pengetahuan. Dan pengetahuan yang kita miliki memungkinkan seseorang dapat menjadi sombong. Dan orang yang sombong, pengetahuan yang membuat dirinya sombong, menandakan bahwa dia tidak memiliki kasih yang membangun. Seharusnya gini, dengan pengetahuan yang banyak, dia dapat membangun orang lain dalam kasih, membangun iman orang lain dalam kasih. Bukan begini. Bukan kritik gitu. Tapi dapat membangun orang dalam kasih. Terus, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. jadi kalau ada orang yang merasa, aku berhikmat, aku cukup tahu. Sebetulnya kata Alkitab, orang itu belum mencapai pengetahuan sebagaimana yang seharusnya dia dapatkan. Karena setiap pengetahuan selalu ada lapisan baru, Percaya nggak Bapak Ibu? Betul. Ketika pengetahuan itu disingkapkan, kita jadi tahu. Tapi dengar baik, akan ada pengetahuan baru yang belum disingkapkan. Ketika disingkapkan lagi, akan ada pengetahuan baru yang belum disingkapkan secara tidak terbatas. Sebab Bapa di surga, Elohim Yahweh yang menciptakan jagat raya tidak terbatas. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi jangan merasa banyak tahu. Amin. Nah, di sini kita dapat melihat dan belajar bagaimana orang yang merasa banyak tahu tadi Bapak Ibu ternyata tidak memiliki kasih. Di dalam praktek kekristenannya tidak memiliki kasih. Coba kita baca terus ya. Ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi dengan pengetahuan yang banyak itu harusnya dia membangun orang lain dalam kasih. Ya. Bukan malah merendahkan orang, menghakimi orang. Bapak Ibu, saya bicara gini menghakimi gak? Enggak ya Bapak Ibu. Saya sedang mengupas firman Tuhan, cuma harus semangat supaya tidak ngantuk. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Jangan bilang saya marah-marah Bapak Ibu. Saya gak marah-marah. Emang suaranya juga lagi begini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berbicara tentang topik atau konteks ayat ini sebetulnya tentang persembahan kepada daging. Supaya jemaat Tuhan pinter. Yuk kita cek lagi ayat berikutnya. Amin saudara. Oke, lihat ya. Ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Allah cuma satu. Bapa di surga. Dan putra tunggalnya. Amin ya. Kalaupun ada itu, ada dewa Artemis, ada Baal, itu bukan Allah.
Itu sesembahan manusia, tetapi dia bukan Allah. Sebab dia bukan pencipta langit bumi. Katakan amin. Allah cuma satu. Itu buatan manusia. Lanjut Bapak Ibu. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Terus? Namun bagi Jadi kita, dikatakan memang banyak Tuhan, banyak Allah di bumi, tapi itu bukan Allah. Amin. Terus? namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, putra tunggalnya, yang kita agungkan, dialah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Oke, ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ya. Ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa. Nah, perhatikan kalau kita Bapak makan. Ibu. Jadi di kota Korintus ada orang yang makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Namanya orang dagang Bapak Ibu. Kita kalau ke pasar kan yang pedagang belum tentu semuanya Kristen, bener gak? Nah, dagangan mereka kadang-kadang didoakan dulu sama mereka. Nah, dalam konteks Korintus, orang yang berjualan daging, biasanya sebelum daging itu dipasarkan, mereka bawa kepada dewa mereka, dewa Artemis. Lalu mereka doakan, persembahkan. Baru dibawa ke pasar, lalu dijual. Nah, begini Bapak Ibu. Dengan pengetahuan, ini bicara pengetahuan. Ada orang-orang Kristen yang berpengetahuan yang mengatakan bahwa sebetulnya makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Setuju atau tidak? Pengetahuan ini salah atau benar? Benar. Makanan apa yang saudara makan itu tidak memengaruhi kualitas kerohanianmu. Tapi memang ini secara garis besar. Bukan berarti kalau saudara nggak makan saksang, saudara lebih rohani. Enggak Bapak Ibu. Saya nggak makan RW, dia makan RW. Berarti saya nggak rohani. Atau yang makan RW nggak rohani, dia makan RT. Bapak Ibu, makanan itu tidak menentukan kualitas kerohanianmu, menentukan kualitas kesehatanmu. Iya. Setuju nggak Bapak Ibu? Saya didukung sama Bapak di belakang. Jadi abis ini kita makan BPK ya. Benar tapi. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan. Ya nggak makan juga nggak rugi. Makan juga nggak bikin rohani, nggak juga. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nggak untung apa-apa kalau kita makan. Artinya dalam konteks daging yang dipersembahkan kepada berhala harusnya nggak ngefek, kata orang sekarang, nggak ngefek. Lu mau makan, lu mau kagak makan, nggak ngefek, nggak bikin tambah rohani, nggak juga bikin tambah nggak rohani, nggak ada pengaruhnya. Tapi harusnya dengan pengetahuanmu yang kamu pelajari dari Alkitab dan kita tahu bahwa makanan itu tidak ngefek buat kita, bukan berarti ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak mau makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kamu justru makan di depan dia. Pengetahuanmu itu menjadi batu sandungan buat dia. Paham gak Bapak Ibu? Nih contohnya, aku pernah bawa seorang jemaat ikut pesta karena saya diundang. Pesta orang Batak. Dan dia memang Pentakosta banget gitu. Jadi disediakanlah di depan saya itu saksang namargota. Jadi saksang pakai darah, warnanya hitam.
Mari Pak Pendeta duluan. Di sebelah saya ini orangnya memang sangat kalem, sangat rohani dan nemenin saya. Dan dia pernah saya tahu ngobrol, darah itu tidak boleh dimakan. Darah itu nyawa sesuai firman Tuhan. Dia fanatik banget. Pas saya, demi keselamatan dan kedamaian kau dan aku lewatin. Bah, katanya, nggak diambil pendeta itu katanya. Padahal, tabunai. Kan saksang nggak bikin saya masuk neraka Bapak Ibu. Tapi demi keselamatan dia, persahabatan aku dan dia bisa terganggu nanti. Dia bingung. Oh, pendeta makan darah. Gimana? Oh, dia pokoknya anti. Dilihat darah aja. Langsung nasihatin lagi. Pak, itu pakai darah, itu pakai darah. Siap. Dia ngingetin saya. Padahal buat saya nggak ngaruh sebetulnya. Tapi saya nggak makan, Bu. Nanti jadi batu sandungan buat dia. Aku bisa debat begini. Lihat ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 8 mengatakan. Tapi aku gak mau ganggu imannya. Aku gak mau ganggu Bapak Ibu. Belum tentu dia bisa menerima saya. Oke, pengetahuanku lebih banyak daripada dia. Tapi kok gak mau ganggu. Biarlah dia bertumbuh dengan saya gak bilang dia bodoh. Biarlah dia bertumbuh dengan imannya. Mau ganggu, biarin. Padahal tak boleh. Dia nasehatin saya, Pak, itu pakai darah Pak, itu pakai darah Pak. Dan gua tahu, itu enak. Tapi saya nggak mau begitu. Amin Bapak Ibu. Mengerti apa yang saya maksudkan? Justru pengetahuan kita yang banyak. Ayo gunakan pengetahuan yang banyak itu untuk mengubahkan hidupmu, mentransformasi hidupmu dan mentransformasi orang lain. Jadi kalau orang lain nggak ngerti atau pemahamannya beda, nggak usah dikritisi, nggak usah diserang. Kecuali dia bertanya baik-baik, mau belajar, ayo mari kita belajar. Tapi jangan pulang-pulang dari sini langsung, itu kan kata pendeta, boleh makan darah. Ayo kita makan darah. Ya Bapak Ibu, itu bicara kesehatan lagi ya kan. Kalau bicara makan darah itu bicara kesehatan, bukan bicara keselamatan. Yang makin banyak kau makan, saudara makan darah itu kan. Darah itu dipanasin berapa derajat kan. Nggak mati, dia punya kumannya, bakterinya. Tapi kalau dimakan tidak mempengaruhi keselamatan ya Bu ya. Dan juga bilang, itu di gereja sana dilarang loh makan darah. Nanti masuk neraka. Enggak Bapak. Enggak. Cuma itu bicara kesehatan. Mau makan babi, lemak babi silahkan. Enak itu. Enggak pengaruh. Iya. Jadi kita bisa menginjil sampai ke Irian yang makan babi dengan cara masak di batu. Itu enggak mempengaruhi keselamatan. Sikat leh. Ya kan? Sikat aja. Enggak apa-apa itu. Cuma kalau gara-gara kita makan daging setiap hari, daging babi 1 kilo setiap hari, akhirnya kita kolesterol tinggi, masuk rumah sakit. Nah itu, ya, no adalah no. Kalau itu jangan, bahaya itu. Sampai di sini bisa dipahami. Justru makin pintar kita, harusnya kita makin bijaksana. Jangan merasa sedikit pengetahuan sangat bijaksana. Itu efek Dunning-Kruger. Nah kondisi itu banyak sekali beredaran di masyarakat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya beritahu ya, ini ciri-ciri efek Dunning-Kruger secara rohani. Biasanya orang yang merasa cukup tahu, dia akan berhenti belajar. Kenapa? Udah tahu. Dia berhenti belajar. Dan orang seperti ini gak bisa dikoreksi. Gak bisa. Karena sudah merasa cukup tahu. Susah dikoreksi. Makanya saya nggak mau debat. Itu debat-debat debat lintas agama lah, debat lintas kepercayaan ya, termasuk di antara Kristen. Saya nggak mau ikutan. Biarlah mereka yang pintar-pintar, kita enggak. Tapi saya akan mengajari jemaat di sini kebenaran. Dan kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita mengajarkan. Pelan-pelan Bapak Ibu. Itu akan merubah kehidupan kita. Yang terpenting bukan berapa banyak ayat yang kita hafal.
seberapa banyak ayat itu mentransformasi hidup kita. Itu yang terpenting. Pak, betapa banyaknya ayat yang kita hafal malah membuat kita jadi sombong tadi, berpengetahuan. Banyak tahu. Berantem di rumah, istri pendeta, suami pendeta. Kalau berantem, lempar ayat. Ayat ini mengatakan ini, ayat ini mengatakan ayat ini. Dua-duanya jadi setan Bapak Ibu. Karena waktu Tuhan Yesus dibawa saat dicobai, setan pakai ayat loh. Tapi tafsirannya salah tuh setan, dia pakai ayat. Nggak taunya nih pendeta, ibu pendeta sama-sama berantem pakai ayat, dua-duanya salah menafsir Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama orang ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami efek Dunning-Kruger tadi. Karena dia merasa cukup tahu, dia berhenti belajar dan akhirnya nggak mau dikoreksi. Nah yang kedua, nah ini tadi berantem istri pendeta sama pak pendetanya. Sama-sama pinter. Akhirnya dua-duanya memakai ayat untuk membenarkan diri. Harusnya ayat itu digunakan untuk mengoreksi diri. Orang yang berdebat, saya perhatikan berdebat, ini berdebat. Ayatnya begini. Sama-sama ayat yang sama. Tapi dua-duanya menafsirkan untuk membenarkan pendapatnya. Ini juga untuk membenarkan pendapatnya. Penonton akhirnya cuma begini. Mana yang benar? Kagak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sama-sama ngutip ayat. Dan yang ketiga, ciri efek Dunning-Kruger secara rohani yang ketiga. Orang-orang yang begini, tahu sedikit tapi merasa berhikmat, atau tahu banyak, atau si paling tahu. Orang-orang seperti ini tidak menghasilkan buah roh. Sekalipun dia ada di dalam lingkup pelayanan, dia tidak akan menghasilkan buah roh. Bahaya Bapak Ibu. Jadi bahayanya apa? 3 lagi bahayanya. 1 bahayanya. Orang seperti ini nggak mau dikoreksi, akan menutup telinganya terhadap teguran Tuhan dan juga teguran sesamanya. Jadi banyak orang-orang yang rohani ya, pelayanan di rohani. Dia bisa menggunakan kata-kata yang cukup rohani untuk membenarkan pendapatnya, keputusannya. Dia pakai ayat dan dia berbicara pakai nama Tuhan. Saya mau minjem duit aja pakai nama Tuhan. Saya ini berdoa. Dan saat saya berdoa ya, Tuhan bilang ke saya, kamu tuh perlu duit. Ngomong sama Kak Enda. Ngomong sama Kak Enda. Kak Enda, Tuhan bicara kepada saya. Percaya gak kira-kira Endanya? Atas nama Tuhan loh. Ini bahaya loh, nggak boleh. Pak, ya orang kalau atas nama Tuhan kan gentar. Tuhan bicara. Coba saya ngomong gitu. Ibu aman, Tuhan bicara. Besok ibu, rumah ibu, saya pernah ke rumah, jual. Jual. Serahkan untuk gereja ini. Tuhan bicara. Lalu saya ngarang, nanti Tuhan ganti 10 kali lipat luasnya dari rumah sekarang. Tuhan bicara. Langsung gak dijual. Pak langsung jual Pak. Makasih. Itu pakai nama Tuhan. Dan kejadian itu, penipuan itu terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Nah, lalu kita tegur misalnya. Jangan pakai nama Tuhan untuk pinjam sesuatu. Tuhan kita hidup, bawa dalam doa. Susah orang begini ditegur. Saya menemukan orang begini susah Pak. Semua udah pakai atas nama Tuhan. Nyerah saya. Dan kalau pakai nama Tuhan, itu pun akan menghambat pertumbuhan iman. Kenapa? Nggak mau diajar. Itu yang kedua. Orang begini merasa pintar, berhikmat, banyak tahu, merasa rohani. Menghambat pertumbuhan iman. Karena udah nggak bisa diajar. Nggak bisa. Lalu Bapak Ibu, dan biasanya orang yang banyak tahu itu selalu jadi batu sandungan. Setuju gak? Selalu jadi batu sandungan di mana-mana. Karena merasa pintarnya, merasa benernya, dia akan menghakimi orang, melukai orang dengan kata-kata. Padahal dia gak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau saudara merasa, termasuk aku,
dengan kebenaran ini terkoreksi. Ayo kita berubah. Keluar dari efek Dunning-Kruger ini. Dengan cara apa? Bertumbuhlah dalam kerendahan hati. Saya pendeta, saudara, kalau ada yang salah dari saya, bicara, ngomong saja. Jangan mau ngomong, itu pendeta bapak itu begini, sampein. Jangan Pak, ngomong langsung dengan saya, Pak Pendeta. Ada sedikit koreksi Pak. Oh ya, apa itu? Saya akan mendengarkan saudara. Jangan takut bicara. Kalau itu baik, membangun, sampaikan. Tapi kadang-kadang ada orang yang, oh dia salah menangkap. Saya jelaskan. Atau dia punya penafsir. Nah kalau dia memang merasa tahu, nah itu persoalannya lain. Oh ini orang mengalami efek Dunning-Kruger. Saya nggak perpanjang. Saya diam aja paling. Oh ya baik Pak. Orang seperti ini nggak bisa dibenerin. Kecuali. Jadi caranya kita mesti keluar bertumbuh dalam kerendahan hati. Lalu yang kedua, jadilah pembelajar kebenaran firman Tuhan. Belajarlah. Di sini misalnya belum ada PA di sini, datanglah setia setiap hari Minggu. Dan saya berkhotbah ini terus berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang pembelajar, bagaimana kita berbicara, saya berbicara tentang komunitas. Karena beberapa waktu ke depan kita akan bikin komunitas home Bapak Ibu. Di sana kita akan belajar dan mengajar kebenaran. Supaya tujuannya adalah supaya jemaat itu diarahkan ke hadirat Tuhan. Dan juga jemaat saling kenal satu dengan yang lain dan berbagi kasih. Dan bertumbuh bersama. Apabila gereja ini sudah tidak ada, rumah-rumah itu menjadi gerejanya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sehingga kebenaran terus menerus disampaikan dan tidak berhenti. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja ada orangnya. Kita bisa belajar bersama di sana. Nanti saya datang. Kalaupun gereja ini tetap berlangsung, home itu, saya akan nanti datang ke rumahnya. Supaya saya tahu di mana rumah Pak Toga. Oh di sana rumah Pak Toga. Oh di sana rumahnya Ibu Tuti. Setiap minggu bawa sesuatu buat kita. Saya nggak tahu rumahnya di mana ya Pak ya. Jadi untuk ada home saya datang Pak. Oh di sini rumahnya. Dan masih banyak yang saya nggak tahu. Gitu. Kenzo rumahnya di mana? Nanti saya datang. Ada home, kalau bersedia rumahnya dibuka home, saya datang. Saya berdoa bersama dengan saudara, kita bertumbuh bersama. Nanti ada ketua-ketua home. Dan saya sudah bikin 3 kali pertemuan, persiapan. Saya harus bertanggung jawab mempersiapkan semuanya. Sudah 3 kali pertemuan, nanti masih ada 2 kali pertemuan lagi. Persiapan Bapak Ibu. Dan jangan berhenti untuk belajar. Amin. Nah Bapak Ibu, bahaya kalau kita merasa diri pintar, banyak tahu dan si paling tahu itu bahaya. Bahaya. Satu kali Bapak Ibu saya mendengar cerita yang miris banget dari teman seorang pendeta. Jadi ada anggota jemaatnya belajar bawa kendaraan. Belajar bawa mobil Bapak Ibu. Dan sudah bisa. Lalu dia dengan percaya dirinya ketika gereja ini hendak pergi retreat, orang ini bawa mobil. Padahal lokasinya di Jawa Tengah, di daerah pegunungan yang banyak kelok-keloknya. Temennya kasih tahu, kamu jangan bawa mobil. Si A, gue udah bisa. Enggak, ini lu di kota bisa, ini keluar kota, udah bisa gue. Dia bawa. Yang terjadi apa? Mobilnya masuk jurang, dia meninggal dan beberapa orang meninggal. Baru berapa lama dia bawa mobil? Ternyata baru belajar Bapak. Jadi pengetahuannya sedikit, dia sudah merasa bisa. Itu membahayakan. Ada orang yang baru bisa belajar berenang di kolam renang. Dia nyemplung di laut. Dia nggak tahu ada arus. Sedangkan anak pantai saja takut. Dia berani. Lenyap Bapak Ibu. Itu namanya efek Dunning-Kruger. Jadi dalam sisi rohani juga kita mesti pelajari itu, ya. Stephen Hawking berkata begini, the greatest enemy knowledge is not an ignorance,
It is the illusion of knowledge. Artinya, kalau diterjemahkan, musuh terbesar pengetahuan itu bukanlah ketidaktahuan, melainkan ilusi pengetahuan. Di mana orang merasa sudah berpengetahuan, itu musuhnya. Sehingga orang berhenti belajar. Kita jangan berhenti belajar. Jangan merasa tahu Tuhan, kita belum tahu Tuhan. Belajar terus, supaya kita makin mengenal pribadi anak Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita nanti akan mengenalnya di LB3, bertemu muka dengan Tuhan kita, kekasih jiwa kita. Belajar terus, Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdiri. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ajar aku mengerti. Tuhan ajar aku dengan rela aku menerima. Penuhi semua. Ku akhiri jalanku. Hanya untuk menggenapkan rencanamu Tuhan. Katakan ya Tuhan, aku percaya. Bapak Ibu, kita tunduk di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jangan hanya menjadi orang yang merasa tahu segalanya, tapi ternyata satu hari nanti Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Pengetahuan adalah anugerah dari Tuhan, tetapi pengetahuan tanpa kerendahan hati adalah racun dalam hidup kita. Hari ini biarlah kita berdoa, memohon agar kita semua semakin mengenal Tuhan. Dengan merasa kita belum tahu Tuhan, belum mengenal sepenuhnya Tuhan itu. Kalau saudara mau dengan saya bersama-sama, kita hancurkan kesombongan rohani, rohaniku dan rohani Bapak Ibu. Jadilah hamba yang rendah hati, mau diajar, mau dibentuk oleh Tuhan. Dan di sini saudara berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Doakan dan biarlah kita saling memberi. Kalau aku mengajar, biarlah saudara juga menerima untuk diajar. Kita bukan orang yang banyak tahu, tapi kita yang adalah orang yang mau terus belajar. Diberkatilah saudara jika memiliki kerendahan hati. Diberkati saudara jika dengan kerelaan bersedia menanggalkan keangkuhan, kesombongan hati. Tuhan, kami izinkan Tuhan menghancurkan kesombongan, keangkuhan rohani dan rohani kami. Terpuji Tuhan. Diberkati setiap saudara. Diberkati Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, aku percaya.
Bapa di dalam surga, patrikan kebenaran-Mu di hati kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan.